Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mengambil tema menghayati masa Prapaskah seturut teladan Yesus. Ini berdasarkan surat Gembala Bapak Uskup Malang tahun 2022. Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja memasuki masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari, terhitung sejak hari Rabu Abu yang lalu. Selama masa ini, gereja mengajak kita semua untuk bertobat. Artinya, meninggalkan segala bentuk dosa dan belajar untuk berbuat yang baik. Kita semua diajak untuk berpuasa, berdoa, dan juga memberikan sedekah. Bapak Ibu yang terkasih, tujuan masa Prapaskah adalah mati terhadap dosa, untuk kemudian hidup sebagai manusia baru bagi Allah bersama dengan Kristus yang bangkit. Dengan demikian kita dapat merayakan hari raya kebangkitan Kristus sebagai hari kebangkitan kita juga. Bacaan liturgi pada masa Prapaskah memberikan inspirasi dalam menghayati masa pertobatan ini. Di dalam Alkitab dikatakan, Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk tinggal di sana selama 40 hari dan dicobai oleh iblis. Sudah sejak awal dunia, iblis selalu menggoda manusia sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Seperti singa, iblis mengaum-ngaum mencari manusia sebagai mangsanya. Sebagai manusia, Yesus pun tidak luput dari segala cobaan. Hanya saja ia tidak sampai jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil dikatakan bagaimana Yesus dicobai iblis sebanyak 3 kali. Pencobaan yang pertama terjadi ketika Yesus sedang berpuasa, merasa lapar. Dia digoda oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti dengan menggunakan kekuasaannya sebagai anak Allah. Yesus melawan godaan iblis dengan mengutip Ulangan yang menyatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Yesus tidak mau menggunakan kekuasaan ilahinya hanya untuk memenuhi rasa laparnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pencobaan yang kedua, Yesus dibujuk untuk menerima segala kemuliaan dan kekuasaan duniawi, asal dia mau menyembah iblis. Yesus menolak godaan itu dengan mengutip Ulangan yang menegaskan bahwa hanya Allah yang harus disembah. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pencobaan yang ketiga, Yesus diminta terjun dari tempat yang tinggi. Karena dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 dinyatakan bahwa malaikat Allah akan melindungi orang benar agar tidak sampai jatuh ke tanah. Dengan tegas, Yesus menolak godaan tersebut dengan mengutip Ulangan, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sengaja menjatuhkan diri dari tempat tinggi hanya karena
Allah berjanji akan melindungi orang benar adalah suatu tindakan yang konyol dan sama dengan mencobai Tuhan sendiri. Para saudara yang terkasih, dari kisah Injil di atas kita bisa mengambil hikmah bagi kita di masa Prapaskah ini. Yang pertama, Roh Kuduslah yang membawa dan menyertai Yesus selama tinggal di padang gurun untuk dicobai iblis. Dalam kuasa Roh Kudus, Yesus mengalahkan semua serangan iblis. Kita pun sebagai manusia lemah, sungguh-sungguh membutuhkan bantuan Roh Kudus agar mampu mengalahkan iblis. Sebagaimana bangsa Israel dapat bebas dari perbudakan orang Mesir berkat tangan dan lengan Tuhan yang Maha Kuat, demikian juga kita dapat bebas dari perbudakan iblis dan dosa berkat bantuan Roh Kudus, Roh kekuatan yang maha dahsyat. Kedua, 3 kali Yesus digoda oleh iblis. 3 kali pula dia menang atas godaan itu dengan mengandalkan ayat kitab suci. Kita pun harus mengandalkan firman Allah agar dapat mengalahkan iblis. Menurut Santo Paulus, salah satu persenjataan Allah yang perlu kita kenakan untuk melawan kuasa kegelapan adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Dari sebab itu, selama masa Prapaskah ini, hendaknya kita semakin sering membaca dan merenungkan firman Allah. Dengan banyak merenungkan firman-Nya, kita bisa mengetahui apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak berkenan. Untuk pertobatan dibutuhkan firman Allah yang memberi kita kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih, menurut Santo Basilius di dalam kitab Mazmur merupakan ketenangan bagi jiwa, merendahkan amarah, mengoreksi dan mengurangi kebinalan hidup kita. Mazmur membuat setan lari dan memanggil para malaikat untuk menerima bantuan mereka. Mazmur membuat air mata mengalir bahkan dari hati yang sudah membatu. Apa yang dikatakan Santo Basilius tentang manfaat mendoakan kitab Mazmur setiap hari tentunya berlaku juga untuk seluruh Alkitab. Yang ketiga, Yesus mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kemuliaan duniawi bukanlah yang terpenting dalam hidup kita. Namun, sayang banyak orang begitu mendambakannya. Lebih celaka lagi, untuk memenuhi hawa nafsu duniawinya, mereka seringkali menghalalkan segala macam cara, termasuk mengorbankan iman. Sudi bekerja sama dengan kuasa kegelapan, menipu dan mencelakakan sesama. Selain itu, demi uang, mereka mengeruk kekayaan alam dengan cara yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi kerusakan alam, kekacauan musim, peningkatan suhu dunia, bencana-bencana alam yang tidak semestinya. Mungkin juga ada wabah-wabah penyakit yang timbul akibat ulah manusia sendiri. Dari sebab itu, selama 3 tahun berturut-turut, aksi puasa pembangunan nasional mengambil tema pertobatan ekologis. Kita semua diajak untuk mengurangi bahkan menghentikan semua tindakan yang bisa merusak alam. Penghematan sumber daya alam harus kita usahakan dan pencemaran lingkungan hidup harus kita kurangi sedapat-dapatnya. Kita wajib bersama-sama menjaga bumi ini agar sehat
sehingga penghuninya dapat hidup sejahtera. Para saudara yang terkasih, akibat pandemi COVID-19 ini yang tidak kunjung juga berhenti, banyak orang mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Banyak orang meninggal dunia, terjadi krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan krisis iman. Oleh karena itu, gereja menghimbau kita semua agar ikut berjuang melawan COVID-19 dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan secara benar. Kita bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kita sendiri dan juga keselamatan sesama. Kita dihimbau untuk berusaha meringankan penderitaan sesama melalui karya amal, dan bersama dengan pemerintah kita berusaha bangkit dari krisis-krisis tersebut. Semua ini merupakan bentuk dari pertobatan kita. Semoga masa Prapaskah tahun 2022 ini menghasilkan pertobatan yang sejati dan membawa berkat melimpah untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat menyambut Hari Raya Paskah berkah dalam. Terima kasih.